Ini adalah transaksi sebuah rumah kos lagi, kebetulan di Bekasi. Ini waktu pertama kali dibeli, kondisinya seperti ini. Kemudian direnovasi, dicat ulang, didandanin sehingga menjadi cantik seperti ini. Ya. Nah, ini catatan angka transaksinya yang diberikan oleh Bu Penny yang melakukan transaksi ini. Ini saya summarize saja di sini. Jadi perhitungan modal investasi seperti ini angkanya. Harga transaksinya properti ini adalah 1,1 miliar. Kemudian biaya transaksi, pajak dan renovasi dan lain-lainnya itu kurang lebih keluar 187 juta. Total dari nilai perolehannya 1M287,6 miliar. Nah, Bu Penny mendapatkan pendanaan dari KPR, sebuah bank sebesar 1 miliar. Sehingga Bu Penny mengeluarkan modal sendiri untuk transaksi ini sebesar 287,6 juta. Nah, di sini kalau kita menghitung cash flow-nya dan profitnya seperti apa, itu ada 6 kamar disewakan sebesar 600.000 sehingga total penghasilannya 3,6. Ada 26 kamar senilai 450.000, totalnya 11,7 juta dan satu kios sebesar 1 juta sewanya. Sehingga total income-nya per bulan 16,3 juta. Nah, angsuran KPR-nya setiap bulan sebesar 13,2 juta. Total expenses-nya, pengeluaran operasionalnya 3 juta sebulan. Sehingga cash flow-nya berapa? Cash flow-nya 100.000 per bulan. Kecil ya? Kecil ya. Tapi kenapa kok diambil? Kalau 100.000 per bulan, kalau kita hitung tadi kayak transaksinya Bu Desi, berarti kan kali 12 kan cuma 1,2 juta. Sampai 1,2 juta, ini tadi modalnya 287 sekian. DP-nya tuh ya? Iya, DP-nya. Modal sendiri 287 juta. Berarti kalau 1,2 juta per tahun dibagi 287, kecil sekali tuh. Kecil banget. Kecil banget gitu ya. Ini kalau meleset-meleset kamarnya 01 minus loh. Minus. 01 aja minta lagi 02, 03 gitu kan. Ya, harus siap minus ini. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum pernah bertransaksi, kayaknya ngeliat ini ngeri juga gitu ya. Mepet banget gitu, apalagi bisa potensi minus gitu kan. Ya, tapi ini kan belum selesai saya bahasnya. Oke. Nah, ternyata si properti ini dijual dan berhasil terjual di angka 1,85 M. Sehingga terjadi angka seperti ini. Hutangnya dilunasin dan dikembalikan modal sendirinya 1M 287 juta tadi. Kemudian biaya transaksi jualnya plus pajak-pajak pada saat penjualan itu sebesar 92 juta, dan ada pengembalian dana yang ditahan. Maksudnya dana ditahan itu waktu itu dana angsuran 1 bulan itu ditahan, diblokir. Itu dikembalikan. Kemudian asuransi jiwa dan asuransi propertinya kan baru berjalan beberapa bulan, sehingga masih ada sisanya. Itu kalau teman-teman melakukan transaksi seperti ini harus diminta kembali ke banknya, di refund gitu loh. Ya, jadi itu ada lumayan, ada uang kembali sebesar 24 juta. Asuransi jiwa atau asuransi bangunan? Dua-duanya bisa di reimburse kembali, di refund. Ya, jadi kalau masa covernya belum selesai tapi propertinya sudah dijual atau sudah dilunasin, itu Anda harus minta refund. Itu ada nilainya. Iya benar ya. Ya. Saya berarti ada satu yang harus saya minta. Lupa saya. Mana ngomongnya ingat. Benar juga. Nggak pernah diminta kalau ini. Minta, kemana-mana minta. Ini cuma pada ngomong ini, yang ini lupa. Yang terakhir ini lupa, ini harus diminta. Ini. Oke. Nah, sehingga dari angka ini keluar profitnya atas transaksi ini adalah sebesar 494 juta sekian. Dibagi dengan modal yang keluar 287 juta, keluar angka 172% yang dicapai hanya dalam waktu 4 bulan. Wow. 4 bulan saja. Wow. Artinya kalau kita jadikan setahun itu angkanya 516% per tahun keuntungannya. Iya. Ya. Jadi kalau kita belajar mengamati, menganalisa kasus ini, sebenarnya tidak masalah kalau Anda menemukan sebuah properti yang di bawah pasar, kemudian Anda melihat ada potensi untuk ditingkatkan dan Anda mampu untuk meningkatkan nilainya.
walaupun Anda harus keluar DP karena appraisal bank yang rendah, tapi Anda tahu persis nilainya itu sebenarnya lebih tinggi dari appraisal bank. Kemudian Anda lihat cash flow-nya mepet atau bahkan minus, tetapi Anda masih mampu nombokin, menurut saya nggak apa-apa diambil gitu. Karena kalau Anda berhasil jual dalam waktu tempo singkat seperti ini, itu cukup menguntungkan juga. Ya. Ya, ngomong-ngomong, yang di sebelah saya ini juga baru transaksi properti, belum setahun dibeli, sudah menghasilkan keuntungan berapa Pak Joni angkanya? Jadi enak Pak sebutnya. Jadi enak, jadi nggak enak. Jadi nggak enak. Ya, jadi ya nanti kita bahas ya di Empower Hour berikutnya kasusnya Pak Joni, angka-angkanya. Ini belum selesai soalnya Pak ya, transaksinya belum selesai. Oke, jadi angkanya belum keluar katanya. Tapi angkanya sudah kebayang lah keuntungannya. Oke. Nah, insight-nya apa dari transaksi Bu Penny ini? Karena insight-nya adalah sebelum ikut workshop, Bu Penny ini sudah sering transaksi properti, tetapi selama ini beli transaksi propertinya berupa gambar. Jadi propertinya properti buaya. Kemudian BI checking-nya menurut pengakuannya merah karena pernah punya tunggakan kartu kredit yang senilai 20 juta yang tidak dibayar sudah bertahun-tahun gitu ya. Nah, setelah dia ikut workshop Property Cash Machine tahun 2016 dan belajar mengosongkan gelasnya dan banyak belajar hal-hal baru, sehingga apa yang dilakukan? Dia segera bereskan utang kartu kreditnya, kemudian mulai jualin satu persatu properti buayanya. Kemudian mulai mempraktekkan berinvestasi properti yang seperti yang diajarkan di workshop, berinvestasi properti secara cerdas sehingga dapat properti profit hampir 500 juta ya, hanya dalam waktu 4 bulan saja. Oke, itu insight-nya dari transaksi Bu Penny. Artinya financial IQ-nya Bu Penny naik dari tadinya yang level investornya TK yang beli properti gambar, beli properti cash pakai uang sendiri, naik jadi S2 gitu ya setelah workshop Property Cash Machine. Nanti transaksi berikutnya dia naik lagi jadi S3 gitu ya. Teman-teman masih ingat kan bedanya S2 sama S3 apa? S3 ketika seseorang tidak menjual propertinya tetapi merefinance. Jadi menjual tapi tetap memiliki. Oke. Nah, itu adalah insight dari transaksi Bu Penny. Nah, jangan piara buaya lah ya. Ya. Jangan piara buaya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya big profit from property investment di pasar properti yang kata orang-orang jelek. So, kesimpulannya, when is the worst time to invest di property? Kesimpulannya, worst time to invest in property is later. Nanti. Ya. Nanti. Ya, jadi kalau maksud saya adalah kalau Anda menunda-nunda berpraktekkan apa yang Anda pelajari, menunda-nunda melakukan property investment, apalagi di saat-saat seperti ini, Anda bisa menyesal karena situasi seperti ini mungkin kita tidak tahu kapan berubahnya. Kalau misalnya tiba-tiba setahun kemudian atau beberapa bulan kemudian properti kembali booming, harganya naik lagi, kita udah miss the moment untuk belanja properti seperti ini. Jadi jangan kasih tahu siapa-siapa ya bahwa saat ini adalah momen terbaik untuk invest properti. Justru setahun dua tahun ini adalah momen-momen terbaik. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Diam-diam aja kalau bisa. Ya, antara kita aja. Antara kita aja ya. Antara kita aja. Alumni aja. Ya. Ini bukan banyak orang yang menganggap ketika sekarang ini ngomongin tentang sekarang ini adalah timing bagus untuk properti, mereka menganggap ini mah untuk promosi PCM. Yes. Terserah mau percaya atau enggak ya. Enggak apa-apa, bagus. Bagus gitu. Bagus. Ya. Tapi ini benar-benar ada timing yang bagus sampai kita sendiri pun harus memilih properti mana yang enak dimakan ya, hot deal mana yang enak dimakan. Ya. Kadang-kadang ada hot deal yang dapat cashback-nya gede ya, tapi mungkin masih butuh renovasi besar, masih butuh nunggu ini, nunggu itu ya. Kadang-kadang saya benar-benar memilah juga. Wah, ini belakangan dulu deh, Sampai ada satu papan tulis di rumah saya ya. Itu listingnya berjejer Bapak Ibu. Ada belasan berjejer hot deal-nya. Saya harus mikir yang mana saya mau ambil dulu. Yang ini kelebihannya apa, yang ini kelebihannya apa, yang ini nggak enaknya apa, yang ini apa. Yang mana yang mau diambil dulu gitu.